فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل. يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه 6 أيام من شوال بالاتفاق إلا مالكا فإنه قال بعدم استحبابها. قال في الموطأ لم أرى من أشياخ من يصومها وأخاف أن يظن أنها فرض. واتفقوا على استحباب صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15. Ini satu fasal. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa Ramadan ayyut bi'ahu 6 ayamin, mengiringi, menyertainya dengan 6 hari dari Syawal dengan ittifaq ulama illa melainkan Imam Malik. Fa innahu qala, maka bahwasanya Imam Malik berkata bi adam istihbabiha, ketiadaan kesunahannya. Qala fil Muwatta'i, berkata dalam kitab Muwatta', lam ara min asyakhi, kata Imam Malik, kami tidak melihat di antara guru-guru saya yang mempuasai 6 Syawal itu. Wa akhafu, dan saya takut bahwa disangka bahwasanya 6 Syawal itu adalah fardu, yakni wajib.
wattafaqu ala istihbabi siyami ayyamil bid, dan mereka pun bersepakat atas kesunahan puasa hari-hari terang, hari-hari putih, yaitu tanggal 13 dan 14 dan 15. Bacaan kita menjelasi tentang puasa sunnah. Di antara puasa sunnah adalah puasa 6 Syawal mengiringi puasa Ramadan. Mereka sepakat sunnah puasa 6 Syawal mengiringi Ramadan, kecuali Imam Malik. Imam Malik tidak sepakat bahwa puasa 6 hari Syawal sunnah. Kenapa? Fa innahu, karena bahasanya Imam Malik berkata bi adam istihbabiha, tidak sunnah puasa 6 hari Syawal. Qala, kata Imam Malik dalam kitab Muwatta, lam ara min asyakhi, saya tidak pernah melihat di antara guru-guru saya yang ngerjain puasa 6 hari Syawal. Satu, dia bilang nggak sunnah karena alasannya gurunya nggak ada yang kerjain. Guru-guru Imam Malik nggak ada yang ngerjain puasa 6 Syawal. Alasan kedua, akhafu, saya takut bahwa disangka puasa 6 Syawal itu adalah hukumnya fardu karena berdekatan sama Ramadan. Habis Ramadan, 1 hari Lebaran, 6 hari, dikhawatirkan disangka ini puasa wajib. Nah, dengan 2 alasan ini, gurunya tidak ada yang kerjain dan takut disangka fardu, makanya Imam Malik mengatakan tidak sunnah puasa 6 Syawal. Nah, ini puasa 6 hari bulan Syawal, Imam Malik tidak sunnah. Wattafaqu, dan mereka bersepakat, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal atas sunnahnya puasa hari-hari terang. Hari terang ini hari putih. Tanggal 13 itu biasanya bulan sedang purnama. 13, 14, 15 bulan Qamariyah, kecuali bulan haji. Kalau 13 haji masih ayam tasrik, karena haram puasa hari tasrik. Tanggal 11, 12, 13 haji haram. Jadi kalau haji 14, 15, 16. Karena 13 masih hari tasyrik, haram puasa. Selain haji 13, 14, 15 mereka itu sepakat hukumnya sunnah. Namanya shaumu ayyamil bid, puasa di hari-hari terang, di hari-hari putih. Faslun waqtalafu fi afdalil a'mali ba'dal faraidi. Faqala Abu Hanifah wa Malikun la syai'a ba'da furudil ahyani min a'malil birri afdalu minal ilmi thummal jihadi wa qala Syafi'i
as-salatu afdalu min a'malil badani. Wa qala Ahmad la a'lamu syai'an ba'dal faraidi afdalu minal jihadi. Ini satu fasa. Mereka berselisih pendapat, mereka berbeda pendapat di dalam yang paling afdal amal setelah fardu apa? Setelah fardu sholat, fardu haji, fardu puasa, fardu zakat, apa yang paling afdal setelah amal fardu? Mereka berselisih. Faqala Abu Hanifah wa Malikun la syai'a ba'da furudil ahyan min a'malil birri afdalu minal ilmi. Maka berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tidak ada sesuatu pun setelah fardu ain, al-fardu ain, setelah fardu ain yang terlebih afdal amal baik daripada ilmu. Jadi kalau Imam Hanafi dan Imam Malik setelah fardu ain yang paling afdal ilmu. Ilmu berarti ngajarin ilmu, belajar ilmu. Itu paling afdal. Jadi berarti habis sembahyang fardu, puasa fardu, zakat fardu, haji fardu, itu yang nomor 2 adalah ilmu, belajar ilmu, ngaji. Ngaji adalah yang paling afdal setelah amal fardu ain. Mengajar ilmu lebih afdal daripada setelah fardu ain. Masalah ilmu, berarti kalau ilmu ngaji sama ngajar. Summal jihadu, kemudian baru jihad. Summal jihadi, baru jihad. Jadi setelah fardu ain adalah ilmu, yaitu belajar ilmu, ngajar ilmu, dan jihad. Jadi berarti ngaji sama jihad lebih afdal jihad ngaji. Ngaji sama ngajar lebih afdal ngajar ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, as-salatu afdalu min a'malil badan. Imam Syafi'i berkata salat itu yang paling afdal di antara amal-amal yang dikerjakan badan. Salat. Jadi setelah fardu ain yang paling afdal amal salat. Ya, salat sunnah. Baik sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, baik sunnah witir, baik sunnah duha, baik sunnah awabin. Jadi berarti habis fardu ain, puasa, sholat, haji, zakat, itu nomor 2 adalah ibadah sholat, kata Imam Syafi'i. Ya. Dan waqala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, la a'lamu syai'an ba'dal faraidi afdalu minal jihad. Tidak ada saya ketahui sesuatu pun yang lebih afdal setelah fardu-fardu minal jihad, daripada jihad sabilillah. Kalau Imam Ahmad mengatakan setelah fardu adalah jihad. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik 2, ngaji sama jihad. Kalau Imam Ahmad adalah setelah fardu ain itu yang afdal jihad.
jihad sabilillah. Ya, tentu yang namanya jihad zaman Nabi, jihad mengangkat senjata melawan orang kafir yang memerangi orang Islam, atau melawan orang kafir ketika diperintah Nabi untuk memerangi mereka. Itu jihad paling afdal. Nah, kalau di Fathul Bari mengatakan syarah Imam Bukhari, jihad itu ada jihadul kufar, jihad melawan orang kafir itu perang, angkat senjata. Yang kedua, jihadul munkarat, jihad melawan kemunkaran. Berarti melarang yang munkar, melarang segala yang diharamkan agama, itu jihad. Jadi kalau ada orang minum arak, kita larang, itu jihad. Kalau ada orang berzina, kita larang, itu jihad. Kalau orang berjudi, kita larang, itu jihad. Kalau ada orang zalim, kita larang, itu jihad. Melarang segala yang munkar itu termasuk jihad. Namanya jihadul munkarat. Nah, yang ketiga, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau nafsu kita ingin maksiat, kita lawan, kita perangi, jangan ikutin. Nafsu kita ingin berbuat dosa, jangan ikutin. Nafsu kita ingin bermewah-mewah dalam hidup, jangan ikutin. Jadi berjuang melawan nafsu ini adalah termasuk jihad. Nah, ini 3 macam diantaranya. Jihad melawan kafir, perang. Jihad menghilangkan kemunkaran, perang. Jihad melawan nafsu, itu perang. Nah, jadi berarti setelah fardu ain, itu kata Imam Ahmad jihad. Sekarang jihad melawan kafir nggak ada. Yang ada jihad melawan kemunkaran, yang ada jihad melawan nafsu. Ini 2 macam ini yang kita kerjakan. Kata Imam Ahmad paling afdal amal. Faslun, ini satu fasal. Wa man syuri'a fis salati tatawu'un aw sawmu tatawu'in istahabba lahu inda Syafi'i wa Ahmada itmamuha walahu qat'uhuma wala qadha'a alaihi. Wa qala Abu Hanifata wa Malikun yajibul itmamu wa qala Muhammadun walau dakhala as-shaimu tatawu'an ala akhin lahu fahalafa alaihi aftara wa alaihi al-qada'u. Ini satu fasal. Barang siapa yang sudah masuk syara'a dakhala, barang siapa yang sudah masuk dalam sholat sunnah atau puasa sunnah, istahabba lahu, niscaya sunnah baginya, itmamuhuma, menyempurnakan keduanya, ini salat dan puasa, walahu qat'uhuma, dan boleh baginya memutuskannya
membatalkan keduanya. Wala qadha alaihi, dan tidak wajib qadha atasnya. Wa qala Abu Hanifah wa Malikun, dan berkata Imam Abu Hanifah dan Malik, yajibul itmamu, wajib menyempurnakannya. Wa qala Muhammad, walau dakhala shaimu tatawuan, dan barang siapa dan jikalau masuk orang yang puasa dengan sunnah, ala akhin lahu, atas saudara baginya, fahalafa alaihi, maka dia bersumpah atasnya, aftara, niscaya dia berbuka, wa alaihil qada'u, dan wajib atasnya qada'. Masalah yang ketiga, kalau orang sudah mulai kerjain sholat sunnah, yang tadi saya bilang apakah sholat atau qobliyah, ba'diyah, yang namanya rawatib, apakah sholat witir dia udah mulai Allahu Akbar, sunnah disempurnain. Andai kata dia batalin di tengah jalan, boleh, enggak dosa, karena menyempurnakannya sunnah. Jadi barang siapa sudah masuk sholat sunnah atau puasa sunnah, istahabba, sunnah baginya pada pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, itmamuha, menyempurnakan sholatnya dan puasanya. Walahu qad'uhuma, tapi boleh bagi dia membatalkannya. Wala qadha alaihi, enggak wajib qadha atasnya. Ini kita lagi sembahyang sunnah rawatib, di tengah jalan kita batalin, boleh, dan enggak ada wajib qadha sembahyang rawatib itu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Atau kita lagi puasa sunnah Senin Kemis, di tengah hari kita batalin, boleh, karena menyempurnakan puasa sunnah hukumnya sunnah. Bila dia batalin enggak dosa dan tidak wajib qadha. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau orang sudah ngerjain puasa sunnah, sholat sunnah, disunnahkan sempurnain puasa dan sunnah sholatnya. Andai kata dia batalin tengah jalan, tidak dosa dan enggak wajib qadha. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, wajib menyempurnakannya, wajib sempurnain. Jadi kalau dia udah sembahyang sunnah, wajib sempurnain sampai habis, walaupun sholatnya sunnah. Dia puasa sunnah Senin Kemis, wajib sempurnain sampai habis. Kalau dia batalkan tengah jalan, dosa, karena wajib sempurnakannya. Makanya bila orang sudah masuk puasa atau masuk sholat, haram dibatalin bagi Imam Hanafi dan Malik, wajib sempurnain. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah aja disempurnain. Kalau dia batalin, boleh, tidak dosa. Nah, beda dengan Imam Ahmad, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Wa qala Muhammad, boleh jadi Muhammad bin Yusuf. Wa qala,
Berkata Muhammad bin Yusuf, walau dakhala shaimu, kalau masuk seorang puasa dengan sunnah, jikalau masuk orang yang puasa sunnah atas saudaranya, fahalafa, maka saudaranya sumpah atasnya. Jadi begitu dia lagi puasa sunnah, nanamu kepada saudaranya, saudara Islam, saudaranya sediain makanan, sumpah, wallahi ente mesti buka. Jadi kalau lagi puasa, kalau rumah saudara kita ini sumpah, wallahi kamu mesti makan, mesti buka. Aftara, dia buka karena memperkenankan sumpah saudaranya. Karena Nabi katakan kalau ada yang sumpah, perkenankan sumpahnya. Aftara, dia berbuka. Nah, wa alaihi al-qada, wajib atasnya qada, kata Muhammad bin Yusuf. Jadi kalau dia lagi puasa sunnah ke rumah saudaranya sumpah, wallahi ente mesti makan. Nah kalau kita nggak makan, saudara kita melanggar sumpah. Nah, untuk menghindarkan saudara kita melanggar sumpah, kita makan. Berarti batalin puasanya. Apa hukumnya? Itu wajib dia qada. Kata Muhammad, wajib dia qada. Walaupun puasa sunnah. Kenapa? Karena membatalkan puasa sunnah seperti Imam Hanafi, wajib qada. Membatalkan salat sunnah, wajib qada yang dia batalkan. Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik dan Syekh Muhammad tadi. Nah, jadi berarti kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad enggak wajib qada, hanya sunnah saja dia qadain. Inilah perbedaan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wallahu a'lam bisawab. Faslun, wala yukrahu ifradul jum'ati bisawmi tatawu'in inda Abi Hanifah. Wallahu